Terkenal sebagai kota paling soft spoken di dunia dengan tingkat keamanan yang tinggi. Ternyata, kota ini juga memiliki kuliner yang enak-enak banget. Hari ini gue akan explore dan cobain makanan-makanan enak yang ada di sini. So, goodbye Indonesia and welcome to Medan. Mari kita mulai pagi yang cerah ini dengan sarapan roti bakar tungku dan ketan bakar serikaya sambil ngopi di tempat ini. Sesuai namanya, yang bikin unik tempat ini ada di tungku bakarnya. Jadi roti dan ketan bakarnya tuh dibakar di sini, dan itu bikin aroma smoky-nya dapet banget. Ini ya, sebenarnya kalau kita menjadi warlock Medan tuh, sarapan kita tuh ya kayak gini-gini gitu. Pagi-pagi ngopi, kopinya kopi susu gitu kan, ya kayak begini nih. Enak. Jadi tempat ini tuh lumayan rame ya di TikTok belakangan ini. Terus aku penasaran dan cobain aja. Ada beberapa menu yang udah dipesan deh. Salah satunya ini nih. Ini susah banget nyarinya nih. Susah nyari yang begini nih. Enak. Kayaknya ya, komposisi makanan sama minumannya ini emang udah pas. Jadi abis kena manis gurih gitu ya, kena kopi yang agak pahit-pahit manis gitu, mantep sih. Untuk explore Medan, kayaknya butuh asupan yang cukup ya. Karena buat survive di jalanannya aja udah menguras tenaga banget. Mending kita lanjut makan dulu aja. Ini nih, di tempat mie balap yang jadi andalannya orang Medan, terutama anak-anak kampus UMSU. Gue pesen mie balap campur, bihun, dan kue tiaw. Tentunya paket lengkap, pakai seafood, sama telur dadar. Kalau di Medan ya, ada banyak banget pilihan sarapannya. Nah, salah satu sarapan yang enak dan lumayan terkenal ya, ini ada namanya mie balap. Sebalap apa sih mie-nya? Enggak sih, enggak yang sebalap itu juga. Dan salah satu yang terkenal itu ada yang namanya di daerah UMSU. Nah, di dekat Simpang UMSU itu ada mie balap yang lihat sendiri isiannya, ada udang, cumi, ada bakso-baksoan juga. Enak sih. Jadi sini tuh pagi-pagi kayak sarapannya nggak yang terlalu berat gitu ya. Pakai mie, tapi proteinnya terpenuhi gitu. Ada udang, ada cumi, ada telurnya juga. Enak sih. Terus udangnya banyak lagi nih. Ini bukan kayak tempelan doang ya, kayak cuma 1-2 gitu, enggak nih. Ada 3. Ada cuminya juga. Buat yang nggak tahu mie balap tuh kayak gimana rasanya, sebenarnya mirip sama mie goreng gitu ya. Tapi bumbunya dia beda, kayak antara ada bumbu rempah rendang atau kari gitu. Dia lebih wangi juga karena ada seafoodnya kan. Enak. Terus kalau mau nambah juga, misal mie aja kurang gitu ya, atau tambah telur tambah seafood aja kurang gitu. Mau gorengan sebenarnya ada juga di sana, tapi karena satu piring ini aja udah penuh, ya kan? Jadi kita makan ini aja kayaknya udah cukup deh, udah cukup kenyangin gitu. Perut kenyang, hati pun senang. Kita lanjut yuk ke salah satu ikon kota Medan, Istana Maimun. Istana yang dibangun tahun 1888 ini memiliki gaya arsitektur perpaduan antara Melayu, Islam, dan Eropa. Tapi, arsiteknya orang Itali. Nah, gimana tuh? Suasana di Istana Maimun ini cukup tenang. Pas masuk, kita disambut sama live music yang bawain lagu-lagu Melayu. Tapi ada beberapa hal yang disayangkan. Kita tuh nggak bisa menyusuri keseluruhan dari Istana Maimun ini. Dan di bagian ruang utamanya, hampir dipenuhi sama pedagang. Gak apa-apa ya, kita nikmatin aja Istana Maimun ini sambil menghayal. Selamat pagi rakyat-rakyatku. Ini POV kalau gue jadi raja di sini ya. Pagi-pagi keluar gitu kan, ngeliat pemandangan dari balkon ya kan, kayak
morning. Oh iya, monggo silakan. Kok monggo sih? Melayu. Kok monggo? Ya nyantai gini, sambil megang kopi, ya kan? Kopi. Ini megang duit sekepok, bagi-bagi tuh, ya kan? Seru kayaknya kalau di sini ya. POV kalau jadi raja sih, kalau bagus sih sini ya. Kita ngelihat juga dari tempat-tempat sini ya kan. Nah, ini rumah saya memang banyak turisnya, jadi terbuka untuk turis rumah saya nih ya. Capek juga menghayal jadi raja ya. Kita lanjut cari makan aja kali ya. Tempat ini adalah salah satu yang paling banyak direkomendasikan untuk mencoba kulineran di Medan. Menu andalannya udah jelas, soto Medan. Tempatnya yang ada di tengah kota, ditambah makanannya yang enak. Gak heran kalau tempat ini selalu ramai sama pengunjung. Dekorasinya simpel, tapi entah kenapa suasana Medannya tuh dapet banget. Oke, kita lagi dari soto Sinar Pagi, katanya ini tuh lumayan terkenal di Medan. Di antara soto-soto yang lain yang ada di Medan ya, ini salah satu yang rame dan penyajiannya itu lumayan cepat gitu. Jadi kita dateng, ya kan, terus makanannya nggak ada 1 menit apa ya? Itu nggak ada 1 menit langsung udah ada di sini. Ini isiannya ya, isiannya itu emang banyak banget ini loh. Aku tahu sih kenapa ini jadi rame, karena emang enak. Terus tipikal kuahnya itu dia bukan tipikal soto-soto yang gurih gitu ya, kayak soto Boyolali, soto Semarang. Kalau soto Medan itu dia pakai santan dan kuahnya lebih kental gitu. Enak sih. Gak jauh dari soto Sinar Pagi, ada tempat yang menarik perhatian gue. Pos Blok. Ini kantor pos yang udah ada dari zaman kolonial. Dengan gaya bangunannya yang klasik, sekarang tempat ini disulap menjadi creative space dan museum dari Pos Indonesia itu sendiri. Letaknya yang ada di tengah kota, cocok buat jadi tempat ngadem sambil nyantai sebentar. Mau kirim surat dulu. Ketinggalan. Nah, jadi itu kalau orang zaman dulu ya mau ngirim surat terus suratnya ketinggalan, kayak gini deh pasti. Terus aman nih. Jadi ini tempat untuk nyimpen surat di zaman dulu. Jadi kalau misalkan kita kirim surat, nah disimpannya tuh di tempat-tempat kayak gini sebelum diantar ke penerimanya. Sotoy sih. Nanti cek aja di Google yang bener nih ya. Tapi di sini ada salah satu yang unik. Karena ini kan dikunci semua ya. Nah, ada satu kotak yang bisa kita buka, yaitu kotak nomor 1496. Nah, pas dibuka, tidak ada apa-apa. Tidak ada isi apa, tidak ada duit, tidak ada surat, tidak ada lah. Tapi ini yang menjadi spesial karena cuma satu kotak yang bisa dibuka. 1496 itu tahun apakah berdirinya pos? Gak tahu sih. Dicek Google ya. Nih. Yang bisa dibuka pokoknya cuma satu ini. Keren sih. Tapi siang ini Medan emang lagi panas banget sih. Kita cari es dulu yuk. Agak melipir ke dekat kampus USU, ada yang jual berbagai macam es. Dan salah satu yang menarik perhatian gue, ini nih, alpukat durian. Tempat jualannya sederhana. Pakai pickup di pinggir jalan. Tapi gue suka banget lagi sama alpukat duriannya. Cocok banget sih buat ngadem dari panasnya kota Medan siang ini. Wah gila, Medan lagi panas banget. Terus tadi nyari gitu ya tempat ngadem yang enak, apa kayak pengen yang es, yang dingin gitu. Terus nemu nih namanya Cirasa. Itu ada di sekitar kampus USU di bagian depannya. Nanti cari aja ada namanya Cirasa. Nah menu yang andalannya dia itu ini nih, pokat duren. Ini kalau mau lihat nih pokat duren ya, durennya banyak, alpukatnya banyak, dan nih, beneran banyak sih nih. Kita coba langsung ya, panas banget.
Ternyata perpaduan alpukat sama durian itu nggak pernah gagal ya. Alpukat sama durian tuh kayak sempurna gitu kalau disatuin. Terus tadi aku lihat di dalam satu mangkok alpukat durian ini tuh, pertama dia ada alpukatnya. Alpukatnya tuh kayak alpukat yang udah agak halus gitu, tapi nggak halus-halus banget. Kayak alpukat kocok. Terus ditambah durian. Ini duriannya nggak tahu berapa biji, ini banyak banget ya. Terus ditambah gula aren kalau nggak salah. Terus ditambah susu. Enak banget. Cocok, Medan lagi panas banget belakangan ini kan. Ditambah alpukat durian kayak gini sih mantep sih, asli. Bijinya cuman segini dong. Banyak banget, tebal banget daging duriannya. Sebenarnya menunya dia tuh ada banyak, ada kayak es kolak durian, terus ada es yang lain-lain, ada sop buah juga kalau nggak salah. Tapi andalannya ini alpukat durian. The best sih. Ini kental banget deh. Katanya, kalau ke Medan, kita harus cobain lemang. Tahu apa itu lemang? Nih, yang ada di video ini nih. Lemang itu ketan dengan santan yang dimasak dalam bambu dengan cara dibakar kayak gini. Dan buat makannya, biasanya pakai selai serikaya. Wah, ini nih salah satu makanan yang kayaknya lo harus nyoba kalau lagi di Medan ya. Namanya adalah lemang. Jadi dia itu terbuat dari ketan yang dikasih kayak santan gitu. Terus dibakar di dalam bambu, nanti dibakar dipakai arang gitu. Enak sih, dia wanginya wangi smoky gitu dari kayu bakarnya. Terus ketannya, kita makan dulu deh ya. Ketannya gurih, ada dari santannya gitu. Terus makannya sebenarnya tuh ada beberapa cara. Kita bisa pakai selai serikaya kayak gini, bisa juga pakai tape. Nah tapi kalau pakai tape kan, tapenya tapi ketan juga ya, jadi kayak setipe gitu loh. Jadi kita pilih pakai yang serikaya. Masih. Ini ketemu ketan yang gurih ya, ketan yang gurih, terus ketemu sama selai serikayanya yang manis, itu kayak enak sih. Wah, enak banget sih. Mulai sekarang, lemang jadi kudapan favorit gue di Medan. Tapi apakah eksplor makanan Medan kita cukup sampai di sini? Tentu tidak. Ada salah satu tempat makan dengan menu andalannya, mie kangkung belacan. Tempat ini juga lagi rame nih di Medan. Bukan cuma gimmick, mie kangkungnya emang enak banget. Kelihatan dari cara masaknya yang sangat pro. Jualannya di halaman rumah. Suasananya tenang, dan makanannya nggak ada lawan sih. Gue pesan kue tiaw kangkung belacannya. Isiannya lengkap banget. Lihat aja nih. Misalnya yang kue tiaw, dia pakai kangkung belacan gitu. Terus ada seafoodnya, ada kangkungnya, ada tomatnya juga. Ini enak banget. Coba. Di belakang ada kura-kura ya. Dia buat yang bawa bocil itu bisa juga main di sini gitu. Wah, enak loh. Sesuai namanya ya, dia tuh mie kangkung belacan. Jadi ada kangkung sama ada dominan rasa belacannya juga. Cumi. Wah. Pantasan kemarin pada bilang mie kangkung, mie kangkung, mie kangkung. Emang enak. Dia kalau di Medan, terus sore-sore gitu ya bingung mau ngapain, sini aja, mie kangkung Ahai namanya. Untuk lokasinya juga dia nggak yang masuk-masuk ke dalam gitu. Dia ada di pinggir jalan termasuknya jalan besar ya, jalan utama gitu. Enak sih. Tapi kayak di sini kalau hujan agak hati-hati ya. Karena agak semi outdoor di halaman rumah gitu. Jadi ya kalau hujan mending cari
tempat lain. Perut udah penuh, hari juga udah berubah gelap. Enaknya cari snack kali ya. Gue penasaran sama martabak piring yang ada di Jalan Semarang. Tapi sebelum pesen, kita lihat dulu kuliner yang ada di sini kali ya. Kalau dilihat sih kebanyakan kuliner non halal ya. Kalau kalian bisa makan, kayaknya di sini cocok banget deh. Karena selama lewat tuh aromanya wangi banget. Tapi di vlog ini kita review makanan halalnya aja ya. Ada kok makanan halal di sini. Salah satunya martabak piring ini. Dimasaknya pakai areng, di atas piring kaleng yang udah dimodif, dan itu yang bikin unik. Gue pesen martabak isi durian, yang tipis sama yang tebal. Ya martabak murni ini bukan martabak kayak biasa ya, bukan martabak yang besar gitu. Tapi dia adalah martabak kecil yang dimasaknya pakai piring kaleng. Nah, dia ada dua tipe, ada yang tipis sama ada yang tebal. Kalau yang tipis dia lebih ke crispy, dan ini gue beli yang isian durian. Enak ya makan. Olahan durian di Medan tuh kenapa enak-enak ya? Crispy. Terus bagian tengahnya tuh ada duriannya. Jadi kayak nyatu gitu. Ada tekstur lembutnya dari durian, terus crispy dari bagian kulit martabaknya. Enak banget. Dan ini gue makannya nggak di daerah Semarang ya, tapi makannya di daerah MW atau Merdeka Walk. Karena emang tadi tuh di sana padat banget, kayak kita nggak bisa makan di sana gitu. Apalagi mau cari tempat makan yang bisa duduk itu banyak kan non halal kan, jadi kita nggak bisa duduk di sana. Ini kita juga beli yang martabak yang tebelnya. Bedanya dia tebal sama tipis doang. Untuk isiannya sama dan ukurannya juga masih sama sebenarnya. Diameternya karena masaknya kan di piring yang sama ya. Tapi beda di ketebalannya doang. Tuh ya. Oh wow. Yang tebal enak juga loh ternyata. Beda karakter. Tapi kita masih dapetin crispy di bagian pinggirnya. Terus tengahnya lembut, ditambah ada duriannya. Enak banget lagi. Medan memang kota yang cocok untuk kulineran. Ada banyak makanan enak dan beragam. Kalau ada waktu buat ke Medan lagi, mungkin gue akan cobain makanan yang belum sempat gue cobain di sini. Kalau ada rekomendasi makanan yang harus gue coba di Medan, kasih tahu di komen ya. Sampai jumpa di Jalan Sambil Cerita selanjutnya. Sering.